A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua Lokal sekaligus Sahibul Bait, para jamaah, sahabat-sahabat sekilo Semeton Kijang Lombok, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam hari ini perkumpulan kita diizinkan oleh Allah Ta'ala berkumpul dalam rangka bareng-bareng kita ngaji lah bareng-bareng. Yang namanya pengajian itu jadi perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya di dalamnya arah pengajian itu pahalanya sangat luar biasa. Padahal totokol-tokol, tapi pahalanya sangat luar biasa. Bahkan baginda Rasul bilang, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sebentar di majelis ilmu, semendah. Sa'ah itu bukan berarti 1 jam. Semenda 5 majelis ilmu merek nih. Dah ke atas sambil ngakak, sambil nginam, sambil bau. Itu pahalanya tahu berapa? Khairul laka min salati alfi raka'ah. Lebih hebat daripada salat 1000 rakaat. Salat sunat. Kira-kira wah pelunggu salat 1000 rakaat sampai wah terawih doang 23 milian itu imam masih itu milan imam kan. Saya imam bareng no juru ya lah mas, kenapa ditahu imam no lambat kadang itu ya masjid silain itu baru salat sekian rakaat, apalagi salat 1000 rakaat. Maka kehadiran kita di majelis ilmu, di majelis-majelis yang seperti ini, sahabat sekilo sekalian, itu pahalanya sangat luar biasa. Dak tarak semenda. Maka Masya Allah tabarakallah, apa yang diusulkan oleh Bapak Ketua Lokal itu sangat luar biasa. Dan saya pribadi sangat demen kita hadirin sehingga ini demen kita. Nah sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sila kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini malam bulan Sya'ban itu bulan sholawat. Karena baginda Rasul berbahasa Rajab syahrullah wa syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, maka perbanyak istighfar.
Ramadan, Sya'ban bulanku, kata baginda Rasul, perbanyak baca sholawat. Ramadan bulan umatku, perbanyak ngebaca Al-Quran. Nah, sehingga itu orang baca sholawat, sekali aja baca sholawat, itu luar biasa. Luar biasa. Itu ada dalam kitab Tanqihul Qaul, nama kitabnya. Ini orang telah luar biasa. Telewah, nginam berem girang, berjudi hobi, sembahyang gratis, girang puasa apa? Lagu nih tiba-tiba mati ya. Arak dengan ngimpiangnya, masya Allah, tabarakallah. Ini orang tiba-tiba tamat surga. Sini lagi bingung. Pogoyana bagus ngono-ngono doang papalik dunia. Lagu masuk surga, dilihat dalam mimpi, ditanya, ente masuk surga kenapa? Ditanya, kenapa? Oh, ternyata dulu dalam suatu pengajian dekku milu ngaji, ngana lagu aku liwat. Jangan ngaji teh ya liwat lelangan sini. Lai ongkatna bersolawat didengar sama orang yang ikut ngaji. Selaku yang ikut ngaji itu ikut bersolawat. Kenapa? Dengerin orang yang itu bersolawat. Karena berkat solawatnya yang benar-benar dari dalam hatinya, ngebikin orang tersebut dicintai Rasulullah, kemudian diampuni dosa salahnya, tamat surga ya. Nah, lagu ndak setelahnya tercontoh. Ndak ke telahnya tercontoh. Yang kita contoh itunya, apanya? Suka solawatnya. Nah, maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekilo semeton Kijang Lombok, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi siaran perkumpulan-perkumpulan itu kan macam banyaknya, modelnya juga macam. Tapi kita yakin perkumpulan Pelunggu di Sekilo ini perkumpulan yang sangat luar biasa. Kenapa kita bilang perkumpulan yang sangat luar biasa? Ini buktinya, Pelunggu dengan perkumpulan itu kita sama-sama silaturahim. Maka untuk memupuk bagaimana supaya bagus persatuan kita di dalam suatu lembaga, di dalam suatu perkumpulan, itu hendaknya awali dengan niat yang baik. Niatnya bagus, sisi moles ya, lengan awal. Ini udah berapa tahun Pak Ketua? 1 tahun. 1 tahun. Nah, maka niat yang bagus ini yang bikin semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Periki niatnya bagus. Niat kita misalnya satu, silaturahim. Yang namanya orang silaturahim itu baginda Rasul bilang di suatu riwayat, yang namanya silaturahim, yang pengen umurnya nambah, yang pengen rizkinya nambah, maka falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Maka ini salah satu cara kita nyambung silaturahim, niatin dalam kelompok kita ini, semeton kita ini. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, kemudian berikutnya memasuki bulan puasa itu butuh latihan. Mara angkun dengan si main bola no, suena latihan. Tapi kadang mainnya arak pira-pira kali doang. Latihan aja berbulan-bulan. Ada orang kadang mohon maaf menarak kasidah-kasidah no. Itu kan latihannya lah, suena latihan. Tampilnya hanya beberapa kali aja. Artinya apa? Bulan suci Ramadan itu bulannya agung, benar. Tetapi banyak orang yang tidak siap menerima surprise, menerima sesuatu yang sangat luar biasa itu. Buktina, coba kita ke kolam pertama ini full masjid. Kolam terakhir jembe gana tipakna dengan ini. Macam mana gini? Itu tidak bisa kita ini. Memang nona. Amole Mesir ini Bapak Ibu ya. Kalau di Mesir itu makin akhir masjid semakin penuh. Apalagi kalau malam 27.
Itu di Mesir tuh kalau malam 27, la ilaha illallah, setengah jam tengane ngono kunut. Setengah jam tengane amin. Coba mau nita ini. Waktu nganter bana. Kenapa? Lah setengah jam manggal lu mantap. Tapi masya Allah tabarakallah enak, terasa nikmatnya. Nah maka ini yang kadang orang tidak terbiasa sehingga tidak selesai Ramadannya dari awal pacu terus tengah-tengah kadang wah macem wah sampai akhir kadang iya macam-macam gawe teh iya tak beli kelambi lebaran. Memang tidak ada yang larang beli kelambi lebaran, beli wah lagu ndak girang mina yang beli-beli kelambi lebaran sebagai alasan di temilu taraweh. Oh, beli wah timak Jakarta tiba ada beli bau dah. Tapi jangan lupa tarawihnya. Ada ibu-ibu kita kadang alasannya lelahku. Kenapa? Wah mina jaja ngone. Jaja lebaran. Bagus itu bagus. Supaya nanti ngasih siapa? Ngasih ada tamu keluarga yang datang kita kasih jajan lebaran luar biasa. Tapi ingat jangan jadi alasan untuk semangat kita menuju bulan suci Ramadan, mengisi Ramadan itu jangan sampai nepet tuh polak tengah bahasa toyana. Nah jangan. Ada kadang nanti kita sukanya bukber, ya kan? Bukber, oh hebat. Oh bukber itu sangat luar biasa. Kita bersedekah, sedekah sama orang-orang itu pahalanya luar biasa. Kata baginda Rasul dalam suatu riwayat, man fattara shaiman, siapa saja yang ngasih orang lain berbuka puasa, maka pahalanya mau ya pahala mara dengan si berbuka sini lek balena. Misal kita traktir geng kita 50 orang kita traktir, kita dapat bonus pahala dari 50 orang itu. Lagu ndakin dek puasa. Deku puasa aku mana pirang gue benata 50 dengan nasi aku mana. Jangan. Kita ikut puasa itu pahala gratis luar biasa. Nah, jadi luar biasa. Tapi jangan sampai. Nah, itu kadang kebablasan, kadang ngeraos sampai jam 11. Sianu pe kan nanti ya, sing beno sibuk barno. Sampai jam 11 tarawih ende isya telat. Papa naba buka aja nek mele telat. Nah, artinya apa? Yang begitu itu bagus, tapi jangan dirusak dengan sesuatu yang modelnya begitu. Tidak ada yang melarang kita. Nah, ini kenapa kemudian seperti itu sahabat-sahabat sekalian? Itu kadang kita tidak ada persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan tersebut. Nah, maka kita harus tahu tentang ilmu Ramadan. Ilmu Ramadan itu ilmu yang luar biasa, ilmu yang wajib kita tuntut. Nah, makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Ilmu yang paling wajib kita tuntut, ilmu yang kita butuhkan sekarang. Contoh, bilang jelu temene. Maka ilmu besok mene harus tahu. Ada dengan karya medang jadi ngono doang. Kupene ende buat sugul. Itu harus kita tahu. Kenapa? Hati-hati yang namanya perkara kencing itu amatu adabil qabri la yastabri'u minal baul. Di antaranya yang banyak nyebabin orang disiksa dalam kubur apa? Satu di antaranya enggak benar caranya bersihin kencing. No, sing ngono-ngono ini penting. Nggih. Kenapa? Karena kalau kencing basuh kencing enggak benar, dia wudu. Sah wuduna? Ndih. Dia wudunya enggak sah. Salat yang ngadu-udu sino. Sah salatnya? Tidak. Kalau sudah salat tidak sah, maka pegoyan si lain jadi konslet. Ino si mina ya keliru doang. Nah, makanya itu luar biasa. Itu namanya ilmu hal yang kita butuhin sekarang. Sekarang nih bentar lagi kita mau Ramadan, maka ilmu tentang puasa Ramadan harus kita ketahui. Nah, ilmu Ramadan. Satu yang bikin supaya kita semangat di bulan suci Ramadan, satu. Nah, satu.
hendaknya kita ketahui keutamaan bulan suci Ramadan. Mun tahu keutamaanna suatu malam, suatu tempat, suatu waktu, perhatian itu. Kita tahu misalnya itu seorang tokoh, itu seorang pejabat, itu seorang yang kita muliakan, pasti perikik tadi diri kita tahu kemuliaannya. Tahu ta dengan sinoka. Ramadan ini juga begitu. Itu ada ya sahabat yang dua sahabat ini. Nih salah satunya. Jadi sekali lagi supaya semangat di bulan suci Ramadan ya. Satu, kita tahu kemuliaan Ramadan. Mana buktinya? Ada sahabat dua yang namanya sahabat dengan pacu-pacu. Sahabat ini masya Allah pacu luar biasa. Yang satu meninggal dunia di medan perang, yang satu meninggal dunia di tempat tidur. Si sekekne meninggal dunia mati syahid. Si sekekne meninggal dunia di tempat tidur. Kira-kira menurut pelunggu mana yang lebih atas surganya? Yang mati di tempat tidur atau yang mati syahid? B. Pasti mati syahid. Kenapa? Karena yang mati syahid itu luar biasa. Yang mati syahid itu satu, gratis siksa kubur. Ini kalau tersiksa dalam kubur. Kedua, itu darahnya harumnya harum surga. Ketiga, udah disiapin bidadari. Surganya udah luar biasa. Orang mati syahid 40 ahli keluarganya yang sudah dapat stempel neraka nggak jadi masuk neraka. Kenapa? Syafaat dari yang mati syahid. Oh hebat mati syahid sih Nah ini menurut kita. Tetapi kemudian ada sahabat. Nah sahabat si dua ini ternyata teimpiang sahabat sini si sahabat si seke. Setelah dimimpikan ternyata bingung ya. Kenapa dibingungkan? Kok tiba-tiba sahabat yang meninggal dunia di tempat tidurnya kan atasan bis surga lo menene sini meninggal dunia di tempat tidurnya daripada yang mati syahid. Dilaporkan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul, ini perihal mimpi saya begini ya Rasulullah. Kenapa ada dua sahabat kita meninggal dunia? Siapa itu? Fulan bin Fulan sama Fulan bin Fulan. Yang satu meninggal dunia mati syahid, yang satu meninggal dunia di tempat tidurnya. Tapi dalam mimpi saya aneh ya Rasulullah, yang meninggal dunia di tempat tidur surganya lebih tinggi. Nah, itu kata sahabat ngelapor ke baginda Rasul. Baginda Rasul lantas nanya, "Pira tahun tah? Berapa tahun? Baru siapa yang duluan meninggal dunia?" Yang duluan meninggal dunia yang mati syahid ya Rasulullah. Terus jarak berapa tahun kemudian yang satu meninggal dunia? 2 tahun ya Rasulullah. Oh kata baginda Nabi, pantas yang meninggal dunia di tempat tidurnya lebih cakep surganya, lebih tinggi surganya. Kenapa? Berarti dia menemukan 2 kali bulan suci Ramadan full isi nangisi Ramadan nasi amalan ibadah luar biasa. Ya minakna atasan surgana dengan si mate le tempat tindukna. Kenapa? Karena mengisi bulan Ramadan dengan oh hebatnya bulan suci Ramadan ini. Nah, bahkan dalam suatu riwayat itu mati syahid itu luar biasa kan. Nah, makanya dulu ada seorang perempuan nanya sama baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mana dengan mama ini yang namanya orang laki-laki banyak tempat kita dapat pahala. Kita seperti yang tadi mati syahid pahala, tabajumat lema tangkat bejumat itu pahala itu. Kemudian apa juga orang azan itu pahalanya luar biasa. Orang yang azan di masjid itu sampai mana batas suaranya, sampai di sana dakwaan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, batu bata, selepu anang istighfarangnya dengan si azan ini. Makanya seorang perempuan pengen ya Rasulullah melihat kita marang kundangan mama sing ngono mana. Kata baginda Rasul, gampang. Satu, apa itu? Taat kepada suamimu, maka engkau sudah dapat pahala yang lebih dari mati syahid itu. Jadi muntah dengan ini yang muda-muda sekat.
Taat sama suami selesai wah. Lagu kata baginda Rasul, wa qalilum minha sekedi, ngana ini? Sekedi. Nah, tapi sekalipun begitu insya Allah kalau tahu caranya udah aman lah. Nah, itu yang pertama keutamaan bulan suci Ramadan, masya Allah tabarakallah. Kedua, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi di kitab At-Targhib wa Tarhib, itu bulan suci Ramadan itu sungguh luar biasa. Ada 5 keutamaannya kurang lebih, dijelaskan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi itu. Apa kata yang pertama? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan nadharahumullahu ta'ala wa man nadharahumullahu ta'ala lam yu'adzibuhu abada. Kalam pertama Ramadan itu semua kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja dilihat oleh Allah Ta'ala ngerjain amal ibadah pada malam pertama Ramadan, tidak bakalan pernah diazab oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Yang mun kalam pertama Ramadan wah taraweh, tadarusan ngaji semendak tinduk wah langsung. Nah kan dia mantu TV ibu-ibu gratis mantu TV kalam minu dulu. Kalam pertama doang. Kenapa? Kita pengen dilihat sama Allah Ta'ala ngerjain amal ibadah. Kalau dilihat malam pertama ngerjain ibadah, lam yu'adzibhu abada. Allah nggak bakal ngazab kita selama-lamanya. Di dunia ditagih tersiksa, di akhirat ditagih tersiksa. Kemudian kedua, tastaghfirulahul malaika kulla yaumin wa lailatin. Keutamaan bulan suci Ramadan si kedua ini, orang yang puasa Ramadan diistighfarkan oleh malaikat bilang waktu kenjelu ke kalam, diistighfarin sama malaikat. Enak banget dengan si girang puasa Ramadan. Ketiga, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Berikutnya yang ketiga itu adalah nafas orang yang puasa harum apa lain? Napas terpuasa lain menggunakan bau mana. Tapi tahu apa ibu, yang bau itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak wangi si paling sanger, paling harum. Tapi ingat, di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia. Lebih palang batur laut, jangan. Di hadapan Allah nanti di akhirat. Kenapa? Kemuliaan daripada orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya itu nanti masuk surga melalui pintu yang sangat-sangat spesial. Pintu apa? Babur Rayyan arana. Kelima, orang yang puasa Ramadan itu maling salam, diampuni dosa salahnya oleh Allah Ta'ala, dosa yang kecil-kecil. Nih keutamaan bulan suci Ramadan. Makanya kita harus siap dengan kemuliaan tersebut. Nah, bahkan siaran terpuasa ini dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dijelaskan ada salah satu riwayat yang namanya orang berpuasa itu sumtuhu tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Yang namanya orang berpuasa siaran dengan puasa nono teduk hitung tasbih, teduk tenang. Tapi maksudnya teduk di sini, diam di sini itu bukan berarti yang mentangor. Ndak teduk mentangor itu. Maksudnya teduk ini ngomong yang tidak karuan. Daripada ngomong tidak karuan lebih baik cap teduk. Nah, diamnya orang puasa dihitung ibadah, dihitung tasbih. Kemudian tidurnya orang berpuasa dihitung ibadah. Lagu ndak ke puasa tindo subuh sampai zuhur tindo, zuhur sholat zuhur asar tindo, asar maghrib tindo, papa ngabang babuku ya paling julu nah ndak ngono endah. Tapi begitu gitu kemuliaan orang puasa. Nah kemudian berikutnya wa du'auhu mustajab, doa orang yang puasa itu sangat cepat diijabah Allah. Jadi yang mau nara itu si berdoa, lagu ingat doa si bagus-bagus. Kita tahu bahasa Arab, bahasa jamak wah. Ya Allah kepeng Al-Fatihah jeri wah no.
Saya dita tahu bahasa Arab nah kan kepus. Jama-jama wa mau dita tahu bahasa Arab, bahasa Jama. Laguna beji kongkat. Nah beli ongkat pada tok ini dita tahu bahasa Arab sih dengan bare. Tahu berdoa. Ya wa ya Allah, kepeng ya Allah. Dia ngombe-ngombe. Boleh. Yang penting doa itu bagus. Silakan berdoa. Nah, dari kapan? Lengan subuh sampai maghrib doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya wa amaluhu mudha'af. Orang ngerjain amal ibadah di bulan suci Ramadan mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah satu riwayat? Orang-orang yang ngerjain pahala sunnah di bulan suci Ramadan kaman addal fariidata fi ma siwah. Ada orang salat sunat qabliyah ba'diyah pada pahalanta kenceng gawe pegoyan salat fardu le bulan si lain. Kenapa? Kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, kemuliaan yang begini kalau kita tahu insya Allah di temelegan apa laleang ya. Contoh kepeng, siaran kepeng ini penting karena dia penting. Insya Allah kedua angti tipe perkara-perkara si penting lah. Kita milih si boros-boros. Kenapa? Kita tahu tok mbosetoyana tok tegawena. Nah, kita tahu kemuliaannya. Maka bulan suci Ramadan ini supaya semangat. Satu, jangan lupa ingat-ingat kemuliaan bulan agung bulan suci Ramadan. Nah, kedua, kita ingat bahwa orang yang masuk bulan puasa itu orang yang dipilih sama Allah Ta'ala. Iya po, mohon maaf kadang li bulan Rajab, bulan Sya'ban lu dengan mati. Kenapa? Ya kenyakan boreknya si malaikat no. Maka ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siaran dengan terpilih si Allah Ta'ala no. Berarti banyak pilihan lagu itu pilihan. Berarti orang-orang keren. Maka pelunggu kita yang masuk bulan suci Ramadan itu orang-orang pilihan yang sejatinya kalau Allah sudah pilih kita, syukurin. Dengan apa kita syukurin? Bagus-bagus isi tengisi bulan suci Ramadan dengan baik. Nah, si kedua, telung. Kita harus faham dan ketahui ilmu tentang puasa Ramadan. Supaya apa? Puasa Ramadan kita sah. Bukan sekedar sah, tetapi diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antaranya kita penting tuh harus tetap rukun puasa. Rukun puasa dalam kitab yang lain ada 2. Kitab yang 1 2, kitab yang 1 3. Lagu padana saling lengkapin ya. Satu di antaranya an-niyah. Harus berniat puasa. Nah, di sini berbeda pendapat para ulama. Kalau mayoritas yang diikutin di ASEAN, Malaysia, Indonesia, kemudian Singapura, Brunei dan sebagainya, itu biasanya mazhab Imam Syafi'i, yang dimana menurut pandangan ulama mazhab Syafi'iyah yang namanya niat itu wajib kita berniat setiap malam. Ya ampun nara dengan bilang kalam ngana nawaitu sauma godin, you know. Itu kurang lebih. Dan disunnahkan berniat awal Ramadan ini berniat full gawe puasa Ramadan. Bau jama-jama ku berniat gawe puasa Ramadan full tahun sini karena Allah Ta'ala ya wahno. Sandi tahu bahasa Arabna jari wahno. Dalam hati. Nah, itu harus niat itu setiap malam. Bagaimana arah dengan ada orang dena berniat lagu mangan sahur berombo. Mangan sahur berombo lagu berniat ndek. Gimana kira-kira itu? Apakah dihitung sudah niat atau bagaimana? Ngene kurang lebih. Kalau diniatkan makan sahurnya supaya kuat berpuasa, maka makan sahurnya sudah dihitung berniat. Kan insya Allah siaran mangan sahur ini kan
Ya wa niata kan kuat puasa. Tapi ingat, makan sahur itu, ini makan sahur sangat luar biasa. Makanya baginda Rasul berbahasa tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Mangan sahur karena makan sahur itu ada keberkahan. Ara kadang ina-ina teno iya ngangetin jangan. Ya majuluras, gune ulah mangan sahur. Ndak ngono. Yo makan sahur itu bapak-bapak ibu-ibu tiang ndek nemes kita terbu ngono apa tujuan ndek. Yang penting narak tama. Walau bijur'ati ma'in dakak naik arak sekali nginam bau. Ngombe arak dengan kupi namanya mangan sahur jari wah. Arak dengan merokok ya mangan sahur bau sila neng ngombe. Oh, kan arak dengan ngono rokok kerja kupi jari nasi jabah mudi kan. Ya silakan, yang penting arak mana itu sudah dihitung makan sahur karena besar keutamaannya. Apa keutamaan hikmah makan sahur? 1, dapat berkah. 2, untuk membedakan puasanya kita akan sama puasanya ahlul kitab. 3, itu yang namanya makan sahur itu akan terkuat puasa. Makanya jangan lupa makan sahur. Nggak lupa. Nah, kapan waktunya makan sahur? Min muntasifil laili, dari setengah malam. Katakanlah dari setengah 12 lah. Jadi mohon watama setengah 12 sampai imsak. Ya tema waktu sahur sih. Ngombe mau narak dengan mangan ulik na berbuka na mangan. Ulik terawih na mangan. Dek na mangan sahur sih no. Sida berbuka 2 kali arak ni no. Yo niatku mangan sahur nih teman. Kenapa? Kan belum masuk waktu. Pada suara dengan sembahyang zuhur jam pira? Jam 10. Sah pendek zuhurnya. Dene sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Ini sembahyang duha rani no. Ini sembahyang zuhur. Nah, begitu juga. Nah, itu yang pertama. 2, yang namanya rukun puasa yang kedua, al-imsaku an jami'i mufattiratis shaum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nahan diri dari semua yang ngebatalin puasa dari sejak subuh sampai maghrib. Tahan diri Nah, dari apa yang ngebatalin puasa? Yang ngebatalin puasa ada 2, ada yang ngebatalin pahala puasa, ada yang ngebatalin puasa. Apa karena ngebatalin pahala? Sah puasanya, dia nggak wajib qadha, enggak. Tetapi nggak dapat pahala. Hanya didapatkan lapar sama haus. Saya sino yang ngerjain beberapa perkara. 5 diriwayat Imam Ad-Dailami, 1 diriwayat Imam Al-Bukhari. Nih mun tegawe narak dengan gawe nih batal pahala puasa dia mau pahala puasa. Biasa ke al-kadzib gerang leka. Aku berjorak, dak ada berjorak. Nah macam-macam. Siang Ramadan ini. Saling tunjuk. 2, al-ghibah. Ambo gosip. 3, an-namimah. An-namimah itu provokator. 4, al-yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Biaran yaminul kadzibah sumpah palsu. Ku haram, ku berong dik aku no. Ndak macam-macam siang Ramadan. Puik pahala puasa ini jemaah. Saya gerang no. Ku haram, ku berong ana gerang no. No, ne. Nah, berikutnya an-nadharu bi syahwatin. Jangan sampai mandang dengan syahwat. Kanggo tegita senina teh siang Ramadan. Kanggo kita ngipe lagu ndak macam-macam. No, penas. Jangan pakai syahwat. Kanggo negen-negen. Kanggo. Kenapa? Itu ada satu riwayat tuh. Ada satu riwayat ternyata baginda Rasul pernah ditanya sama seorang sahabat, 2 orang nanya, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Ya Rasulullah, apakah boleh tiang cium istri tiang ya Rasulullah di siang Ramadan? Dilihat baginda Rasul, nggih boleh. Lagu ndak manjur geger.
Nih Pak, kataan pertama nggih, boleh kata baginda Rasul. Yang kedua, kalau tiang bagaimana ya Rasulullah? Apakah boleh secium istri saya? Dilihat sama baginda Rasul. Enggak boleh kata baginda Rasul. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa begitu? Ternyata dilihat sama para ulama, yang nanya pertama itu yang dibolehkan nyium istrinya di siang Ramadan ini dengan wah turun mesin ya toa. Jadi dah kana cium senina nendara gen nyetrum. Oh, boleh yang begitu. Cium senina pulung. Aku sih toa. Aku mau nebajang yang umbeta no si kedua no. Mau nebajang ino jana. Mun bajang jadi kanggu. Kenapa? Ditakutkan baik macam-macam baik di siang Ramadan. Oh, makanya jangan macam-macam. Oh, ya, itu kurang lebih. Jadi gitu. Kemudian berikutnya yang ke-6 yang batalin pahala puasa apa itu? Qauluz zur wal fuhsy wal amalu bihi, yaitu puasa ya lagu penyumpahnya nak ya tertang puasa pacu lagu penyumpahnya nak pacu enak ngoino heler pala puasa ada dengan puasa pacu sembayang gratis heler pala puasa ada yang begitu kan harap dengan kano puasa au so ngono lagu bayang ndek no eler pahala lagu jangan bilang oh, berarti amun jadi ku puasa waka kali-kali ku niku berdapat pahala, jangan seliki nang ambes tidak salah taala aja mah. Ada orang puasa pacu taraweh rajin, oh tapi ada satu malam pertama Ramadan lange sandal nataya ule baru sandal dengan bed di masjid, gimana pahalanya? Eler. Nah, yang begitu itu kan penting untuk kita jaga supaya apa? Kita tahu itu aman kita. Itu yang batalin puasa. Ada yang batalin puasa, ada. Nah, tapi nanti kalau ada kurang lebih, pelunggu boleh bertanya ya. Kanggo udah bekatuan bahasa Sasak mah. Udah tahu bahasa Arab kanggo anda. Soalnya bahasa Inggris dia yang lupa tiap bahasa Inggris dia. Bahasa Arab juga masih kedikadina. Nah, jadi yang batalin puasa apa? Satu, ma wasala amdan ilal jawfi min manfadin maftuh. Apa yang sampai secara sengaja dari lubang-lubang yang udah tentu sampai ke rongga. Nah, apa siaran pepe no sesuatu ada rupanya. Ya tama. Contoh sesuatu yang ada rupanya mangan kan harap rupanya nasi ini tapi harus sengaja. Kalau lupa aman. Ada orang puasa pertama lupa ya mangan ya besuh mana tarabuah ditanya ini ada puasa astaga puasa aku mana setelah itu ternyata ngombe hukumnya. Kalau ada yang begitu, maka lanjutin puasanya. Lagu amonara sisa-sisa dalam mulutnya dikeluarin, dikemumurin, umurangnya. Wait, ai kumur-kumur. Itu gratis, itu rezeki nomplok itu. Lagu na tatu lupa. Dak ke bilang ngelapar, tapi nak dirina lupa-lupa agak nemu mangan. Jangan, harus benar-benar lupa. Tuh, syariah harus begitu, benar-benar lupa. Tapi bagaimana dia lupa makan? Lagu tagana badaknya, wih puasa sih dah, gih puasa. Terus kan sudah makan, aku lupa. Aman ya no. Lagu masih kadang sekedik dalam nih, lagu tuna nih sekedik kan. Tanang nih no. Si tuna nu batalang puasa. Si luwe ini jangan ngonek gratis ya. Aman, rezeki nomplok. Nah, itu tuh. Nah, kemudian sesuatu masuk. Bagaimana itu kalau misalnya angin yang masuk batal puasa kita? Enggak batal. Bahkan dia bilang nih angin doang temennya bernafas.
Di tekang kubur tambah angin bermati sih itu. Oh, bagaimana kalau asap rokok masuk? Batal apa tidak? Batal. Kenapa? Arak ruanana putih ruanana asap ruanana. Mun angin kan dia berua. Tidak ada rupanya. Nah, kemudian min manfadin maftuh, dari lubang yang udah tentu. Mana dia? 1 telinga, 2 lubang hidung, lubang mulut, lubang julumudi, 5 luwek. Nah, ini kalau masuk sesuatu dari sini batal. Nah, misal narak dengan mandi ngentut ya dalam air ini. Kang ngono ayeuna na. Munara dengan mandi le telaga no. Yang ngentut sino. Sah batal puasanya? Batal. Kenapa batal? Masuk dari belakang. Yo ndek ku besur ngana dakane da besur. Tetap batal puasa itu. Kenapa? Yang penting ada masuk. Nah, jadi kemudian ilal jauh ke rongga, ke perut ataupun ke dimag, ke otak. Nah, ini yang membatalin puasa. Berikutnya ada aljima, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Kemudian al-istiqa, sengaja muntah, ar-ridda, ma'udzubillahi min dzalik, orang yang apa itu? Yang keluar dari Islam, apa namanya? Murtad. Kemudian an-nifas, al-haid wan nifas wal wilada, pelunggu ibu-ibu kalau lagi sedang datang bulan langsung puasanya batal. Lo watarahim dengan maghrib kena daka nakaring setengah menit gan maghrib. Hamun wak datang tamu pelunggu, haid pelunggu langsung batal puasa pelunggu. Lah tuna paham salat taala, dararan paham-paham. Mau datang tamu itu langsung batal. Pasti pelunggu kada, iyalah wajib diqadha. Nah, itu kurang lebih yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu. Jazakumullah khairan jaza. Ada yang pelunggu tanyakan? Kanggo udah bakal toa. Itulah ilah. Nah, sila. Salam. Sapri. Bakal toa dulu. Ada. Para ibu. Ada kan bakal toa sih. Ya sedikit Pak Ustadz. Sila. Yang waktu untuk kita makan sahur itu kalau di bawah di atas jam 12, misal jam 1 kita habis tadarusan selesai jam 12, bawa jam 1 makan sahur, terus kita tidak bangun ini Pak Ustadz. Sampai imsak. Subuh sampai subuh. Termasuk sahur atau bukan? Ada orang selesai tadarusan jam 12. Ya tona bekelor, ya tona nyantap. Inilah makanan tadarusan kan biasanya duit dulang tono. Mai endah. Nah, itu dia makan jam 12. Ternyata pas na sahur sino ndek neula uras makan sahur. Pas na imsak telah tiba baru nuras. Apakah sudah dihitung ikut makan sahur? Sudah termasuk ikut makan sahur. Tapi arak tapina ndek na mau sunnah sekedi. Me sunnahna takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur itu sunnah. Apa maksudnya mengakhirkan makan sahur? Mengakhirkan itu maksudnya kalau bisa sahur itu diakhirkan. Mungkin tinggal 15 menit atau mungkin tinggal 20 menit, yang agak lambatan makannya mungkin tinggal 25 menit gitu loh. Ini sunnahnya. Supaya apa? Suweke besurta, semakin kuat kita. Sekarang kalau kita makan sahur jam 12 dapat pada sunnah sahur nggih.
Tetapi arak kurang berukna jam balu warak yang telapar. Muni watian kan. Kenapa? Karena makanya tadi malam. Tapi dapat pahala sahur. Alhamdulillah dapat pahala makan sahur. Jadi ibu-ibu jangan lupa sahur. Sekalipun sepele sahur itu, tapi bagian Rasul bilang di sana ada berkah, maka benar keberkahan di sana. Lakukan di tegita ya keberkahan. Coba kalau kita lihat yang namanya keberkahan, semua kita bakal ngejar dia tuh keberkahan itu. Nah, itu kurang lebih. Terus yang kedua nih Ki. Siap. Nah, jadi dalam melaksanakan ibadah puasa nih kan tadi termasuk bau mulut itu termasuk adalah hal yang sangat baik di hadapan Allah begitu. Nah, jadi yang biasa nih Ki, kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu, ini kebetulan kamu berangkat sekolah misalkan atau berangkat kerja, bayu disikat gigi kelemak niki, wah jam pidu kan kelekang no. Nah, banyak pendapat yang kita dengar itu ada yang membolehkan, kemudian ada yang membahasakan tadi sepertinya makruh. Lagu kita punya keyakinan bahwa kita ini menggosok gigi di batal puasa itu tanpa tak telan lah begitu air minum ini ataupun rasa pasta gigi ini. Kira-kira bagaimana dia dari sisi sahnya ibadah puasa kita? Oke, sikat gigi itu atau pakai siwak itu memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, sikat gigi, siwak itu boleh dari subuh sampai zuhur. Jadi ada sikat pelungu, sikat gigi subuh, bagus. Ketika berangkat ngantor ngajar, bagus. Lagu nende meta-meta sakeji. Papanda berkumur-kumur kan yuk. Agak nara urut-urut ngana tamang. Jangan macam-macam. Nggak boleh. Nah, jangan. Jadi ini menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi jangan sikat gigi, jangan pakai siwak. Tapi kalau sebelum zuhur silakan pakai sikat gigi boleh, pakai siwak boleh. Silakan nggak apa-apa. Tetapi paling bagus kapan? Selesai makan sahur sebelum naik subuh. Selesai makan sahur sikat gigi, kan persiapan naik ke masjid tuh. Nah, itu paling bagusnya, paling amannya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Iya, mazhab yang lain mengatakan boleh sikat gigi sampai kapanpun. Artinya dari subuh sampai maghrib boleh. Tapi kita kan kuatin mana biasanya mazhabnya Imam Syafi'i. Dan perlu kita ketahui, orang kalau nyebut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, itu adalah mazhabnya Rasulullah. Itu adalah hadisnya Rasulullah. Itu adalah qaul firman Allah. Kenapa? Berlandaskan Quran, berlandaskan hadis selapu dalam. Jadi enggak berbeda. Ada orang bilangnya, oh kan sono kuatang pendapat Imam Nei daripada pendapat Rasulullah. Ente jangan salah. Para ulama itu yang dikuatkan baginda Rasul juga. Tetapi ingat, hadis no ndek neseke hadis no. Ada dengan ke ini aja pelung kuliah. Kalau lihat orang dari depan sama belakang sama apa tidak? Beda. Pasti beda. Dari samping beda. Kadang dengan lengan mudi ngana merasa rukan ngana. Lengan julu malah hancurkan ngana. Ya, artinya apa? Hadis itu enggak satu gitu loh, banyak hadis. Jadi siapa tahu ulama ini ngambil hadis ini yang dikuatkan, ulama ini yang dikuatkan, tetapi tetap dia ngikutin hadis, ngikutin Al-Qur'an. Nah, gendak terbeda, gendak tersalah paham. Karena kadang ada orang begitu, dia para nedo kan sono kuatang pendapat imam daripada pendapat Rasulullah. Jangan salah, para imam itu juga ngikutin Rasulullah loh. Itu kurang lebih. Sudah ya? Satu boleh lagi. Oh, siap. Terkait dengan sholat kalau niki ya, Pak Ustaz. Siap, boleh. Sholat kita itu sholat fardu atau sholat tahajud barangkali dalam sebuah pengajian lah atau bacaan buku gitu kita baca. Nah, jadi biasanya kita di sujud terakhir itu
biasanya curhat lah mungkin barangkali bahasanya atas cita-cita, harapan begitu. Sujud terakhir itu kita sering panjang begitu, sampai di sana kita utarakan niat kita kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki. Maksudnya sujud terakhir nih Pak Haji, apakah itu tidak mengurangi pahala sholat atau bahkan sampai membatalkan sholat karena kita mengutarakan niat kita pada saat sujud terakhir ini bukan termasuk bacaan daripada rukun sholat mungkin? Oke, bagaimana? Siap. Itu ada satu riwayat nih, pertanyaannya ya kita ulangin supaya yang itu denger ya. Nanti yang denger ya. Nanti kalau perlu gue mau tonton bisa di YouTube ada yang nonton ini. Nanti di fanpage kita bisanya ada. Fanpage itu ada nanti fanpage-nya. Ya, pelunggu pasti tahu lah. Ya. Jadi bagaimana hukumnya? Kita kadang curhat di sujud terakhir. Tapi kita curhat itu apakah boleh apa tidak? Sedangkan itu kayaknya bukan bacaan sholat yang kita baca atau yang kita sebutin. Begini. Dalam suatu riwayat baginda Rasul menjelaskan, aqrabu ma yakunul 'abdu. Waktu, tempat yang paling dekat suatu hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyak doa pada waktu sujud. Tapi ingat, doa itu pakai bahasa apa aja boleh. Tetapi kalau itu selain bahasa Arab, maka sebut dalam hati. Kalau apal bahasa Arabnya, kanggo tersebut ya. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Ya Allah kepeng, ya Allah kepeng. Enggak boleh. Kenapa disebut? Iyalah, kenapa? Karena nggak ada bacaan kepeng-kepeng. Itu nggak ada bacaan sholat begitu. Pulus. Jangan. Tapi baik dalam hati aja. Nah, jadi sekali lagi, kalau berdoa ketika sujud itu, kalau mau disebutin maka hendaknya pakai bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab maka cukup dalam hati aja. Nah, karena itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sholat sendirian, pelunggumu panjang sampai berjam-jam boleh. Lagu mun pelunggu jadi makmum ndak ke. Jangan panjang-panjang amat. Imam nuat tutup Allahumma sholli masih sujud. Jangan. Kenapa? Karena kita statusnya jadi makmum. Yang namanya makmum, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kita ada imam. Imam itu dibikin untuk ngapain? Agar narak terturut. Makmum ini dengan nurutang, maka harus ngikutin imam. Itu kurang lebih. Jadi boleh pelunggu perpanjang doa dalam sujud terakhir. Tidak ada yang melarang. Tapi tadilah ada kaidah-kaidah harus kita paham. Itu kurang lebih. Oke, siap, sila. Hukumnya sholat berjamaah di masjid. Hukumnya bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid? Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu wajib bagi laki-laki nih ya, fardu ain. Apa ram fardu ain? Berarti mudah sembahyang di masjid berdosa itu. Ini menurut pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang diikuti sama saudara-saudara kita yang kadang ada yang pelunggu lihat kan di masjid. Dan itu bagus. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ini terjadi perbedaan di antara kalangan imam mazhab Syafi'i. Yang satu mengatakan itu adalah fardu kifayah. Sebagian sholat jamaahnya ya, ingat sholat jamaahnya. Kalau sholatnya ya fardu, tapi jamaah ini. Nah, ini yang dikuatkan dalam mazhab Imam Syafi'i, fardu kifayah. Sebagian melakukan sudah cukup. Lagu le zaman ta mau nabu jana mau dek narak halangan ta, ya kita ke masjid lah, itu lebih cakep dan semua orang tahu itu.
Nah, ada yang mengatakan oh sunnah muakkadah, tetapi yang dikuatkan dalam mazhab Imam Syafi'i fardu kifayah, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau syarah Muhadzab. Kurang lebih ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi ala kulli hal amun dek narak halangan tes lagi kita yang laki-laki, maka silakan kita sholat di masjid. Mun dek narak halangan teh, usahakan adeng-adeng kah, latih diri kita pelan-pelan. Nah, supaya udah terbiasa adeng-adeng, dan itu nggak bisa langsung-langsungan kan, harus butuh latihan. Nah, pelan-pelan lah. Nah, itu kurang lebih. Ibu-ibu bagaimana kumpul ke masjid, boleh apa tidak? Kanggo ada yang masjid ibu-ibu? Hah? Di mana salat pulunggu lebih afdol? Di rumah apa di masjid? Hah? Di rumah apa di masjid? Emang ada dua hadis. Hadis yang pertama itu menjelaskan perempuan itu paling cakep sholatnya tuh mbak Sentia di kamar ganti, tuh kamar paling dalam, nggak ada orang yang ngelihat dia. Itu riwayat yang satu. Riwayat yang lain baginda Rasul bilang jangan larang perempuan-perempuan muslimah menuju rumah Allah. Yo kok beda ya? Seolah-olah yang pertama kayak ngelarang ke masjid, yang kedua aja ndak kelarang ya, gimana? Oh dilihat dulu. Kalau dulu itu kenapa perempuan agak dilarang ke masjid? Karena dulu itu orang laki-laki aja dilihat sholat sama orang Quraisy teboknya ya. Apalagi sini nah. Kemudian perjalanan menuju masjid tidak nyaman. Banyak yang ganggu lah. Kak gua mau nenang kaja nah kan aman. Masa aning mall je kanggo sih, masa aning masjid ndek kanggo? Kan ngono, aning pekan je kanggo ibu-ibu ini. Masa nang masjid ndek kanggo? Kan begitu? Nah, tapi tergantung, kalau dia nimbulin fitnah jangan. Tapi kalau aman di perjalanan nggak ada fitnah, silahkan. Alangkah lebih bagusnya dengan dua nang masjid kan sina semama. Itulah kurang lebih. Ya wallahu taala ala wa alam wa ilmu wa tawalla. Sila. Jemaah salat Isya. Nggih. Yang salat Isya niki imamnya keliru. Nggih. Dari waktu rakaat ngutang imamnya. Nggih. Lebih. Ngutang niki imamnya subhanallah. Jadi langsunglah sampai 5 rakaat. Nggih. Jadi sah ke salat Isya nang rakaat sedangkan itu wajib tertentu nang rakaat. Nggih. Ada orang salat Isya 4 rakaat nih. Agune jona hebat 5. Lagunya lupa dengan lupa kan, yang namanya orang lupa itu kan tidak apa-apa gitu ya. Nah, bagaimana modelnya? Udah dibilang subhanallah, mana tetap doang nguras. Karena imamnya yakin bahwa dia sholatnya berapa? 4, mungkin 3 rakaat. Bagaimana hukumnya? Pertama, sah sholat imam itu, dan nanti usahakan dia sujud sahwi sebelum salam. Pertanyaan itu si jari makmum neng ngumbe. Salah pemimpin itu dengan Padahal kita tahu tuh imamnya 5 rakaat. Gimana model sholatnya kita yang makmum? Maka kita kalau jadi makmum 2 pelunggu pilih. 1 boleh pelunggu niat mufarokoh bejulu salam, boleh. Atau yang kedua pelunggu diam aja tapi ngenewat tayat akhir, tunggu sampai imamnya duduk tayat akhir, ngenewat doang bener ruku ya. Itu jeng, nggak ada diam aja. Lagu ndak ke sampai main HP. anti imam salam. Tunggu imamnya duduk. Nah nanti imamnya assalamualaikum baru assalamualaikum. Nah dan ini yang lebih cakep, ikutin imam itu yang begitu. Nah jadi itulah ya, jadi pelajaran sangat berharga di dalam sholat jamaah, bagaimana kita sama pemimpin dan lain sebagainya. Nah tapi kan bukan ini babnya ya. Nah itu kurang lebih ya. Terima kasih. Ngombe amun dekna sujud sahwi, ya na ngombe sah sholatnya. Kenapa? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Yang namanya perkara sunnah dilakukan atau tidak menjadi problema menyebabkan sholat itu menjadi sah ataupun menjadi batal.
Lena ngombe-ngombe. Nah, karena itu yakinnya imam itu kan. Ya namanya juga manusia, baginda Rasul aja mohon maaf dalam kitab itu ada sekitar 5 kali kurang lebih atau 4 kali baginda Rasul pernah lupa. Tapi itu bukan lupa macam-macam, ini litasyri' kalau bahasa kitabnya. Apa namanya litasyri'? Litasyri' itu supaya ada yang kita contoh. Agana jamaah lupa itu marakno oh ke baginda Rasul ngene ya. Mana contohnya? Baginda Rasul pernah sholat zuhur apa asar 2 rakaat. Sahabat narabani muni ana tumbean 2 arah seke nih ya Rasulullah mun bahasa jamaah tekan sholat 2 rakaat sholatan iki ngana ya mulai 2 rakaat na ke sholat zuhur ta to ya beda ke kaca surubin jam 4 ngana hah sahabat bakatoane terus apa baginda Rasul nanya tetu ke ngana nggih tetu ngana langsung baginda Rasul lanjutin sholatna 2 rakaat marik dan ulang-ulang lagu ini nerapat jaraknya ukuran rapatnya masih dalam masjid ndak ke wah mangan nguping teh merokok bapak po salah ngonek 2 rakaat ngana ulangin sembahyang ndak kira tambah ya balik ulangin mun dengan uja dengan rapat jaraknya baginda Rasul sama masjid sama jaraknya antara salat yang tadi gitu. Yang pertama itu dilanjutin salatnya baginda Rasul nggak ngulang dari awal. Artinya apa? Lupanya baginda Rasul itu bukan lupa karena setan karena enggak, itu litasyri' supaya ada yang kita contoh ketika suatu waktu kita keliru, kita lupa ketika melakukan suatu ibadah. Ada lagi? Artinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu itu ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Wajib bagi semua tanpa terkecuali. Contoh sholat fardu 5 waktu kan wajib tersembahyang. Puasa Ramadan wajib kita puasa. Kalau yang namanya fardu kifayah sebagian melakukan saqata anil baqin. Nah, si lain udah apa bahasa enteno cukup sebagian melakukan, yang lain itu baunde kah. Contoh sholat jenazah. Sholat jenazah itu dakakna sebagian sholat jenazah sudah cukup, yang lain gak berdosa. Lagu mundek narak sembahyang jenazah selepu berdosa. Ini marana fardu kifayah. Paham kalau kira-kira? Contoh sholat jenazah sekali lagi. Sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Kan mohon maaf ya, tidak semua orang bisa sholat jenazah karena ada kesibukan dan sebagainya. Tapi ketika ada sebagian yang melakukan, katakanlah satu gubuk nih, arak seke RT milu sembahyang jenazah, yang lain itu nggak ikut, yang lain tidak berdosa. Kenapa? Sudah mencukupi yang sebagian itu. Tapi kalau semuanya tidak sholat jenazah, mau ke segubuk no mau dosa. Itu namanya fardu kifayah. Diwakilkan. Nah, dikifayahin, diwakilin gitu ya. Ya ini kita mewakili si lain ini. Tapi ingat kita mewakili yang lain ini kita mau pahalana beli. Tapi yang namanya pengajian kalau yang pribadi, pengajian itu bukan kayak dagang bakso. Mau dagang bakso no semakin luwe dengan kita tetap berarti semakin laku no, semakin laris. Tapi kalau pengajian 2 telu tetap pada pahalana. Tak karena 2 telu. Aku bahas-bahas agama pahalanya sangat luar biasa. Makanya sekalipun sekali-sekali saya bukan jadi ukuran itu. Yang penting tatu mele barang-barang ngaji mele-mele itu sangat luar biasa. Nah, maka ini pertama ya. Pertama ya. Masya Allah. Terima kasih banyak atas undangan pelunggu. Udah ya? Terima kasih banyak, jazakumullah khairal jaza. Kurang lebihnya kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.